Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham bagus dengan harga 300-an yang potensi membagi dividen hingga 18% milik orang kaya di Indonesia dan labanya terus naik setiap tahun. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas PT Nusa Raya Cipta atau saham dengan kode NRCA. Topik pertama, analisa harga saham dan valuasinya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa NRCA ini memiliki probabilitas kenaikan sekitar 40% saja dalam 5 tahun terakhir. Artinya, hanya 2 kali mengalami peningkatan dan 3 kali mengalami penurunan harga. Nah, sebagai catatan, di bulan Desember saham ini punya probabilitas kenaikan yang tinggi dengan angka 80%. Begitu juga dengan bulan November, Juli, dan bulan Mei. Kemudian kita lihat dari historical harganya. Saat video ini dibuat, NRCA di angka 338 dan harga tersebut mirip seperti harga di pertengahan tahun 2020. Apabila kita membandingkan dengan historical PBV-nya, teman-teman bisa lihat di sini bahwa PBV NRCA tidak banyak mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir. Padahal seharusnya apabila perusahaan memiliki kinerja yang terus bertumbuh dari waktu ke waktu, apabila harga sahamnya sama, secara logika seharusnya PBV-nya menjadi semakin rendah. Nah, menurut saya pribadi, harga saat ini di angka 336 sudah tidak lagi bisa dikatakan murah dengan mempertimbangkan perusahaan belum mampu mencetak pertumbuhan kinerja melebihi peningkatan harga sahamnya. Topik kedua, proyeksi dividen. Yang pertama, teman-teman bisa lihat di sini bahwa terjadi peningkatan EPS atau laba di tahun 2023 jika dibandingkan tahun sebelumnya, sekitar 46,6%. Apabila angka ini kita masukkan ke dalam dividen per share-nya, maka diproyeksikan yield dividen dari yang awalnya 12,5 akan naik menjadi 18,3% di tahun 2024 dengan asumsi dividen payout rasionya sama. Topik ketiga, kinerja Q3 tahun 2023. Pertama, dari aspek kasnya dengan jumlah 446 dan jika dibandingkan dengan liabilitasnya sebanyak 1093, artinya perusahaan butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya. Nah, sebagai catatan, mayoritas akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun dengan nominal 1005. Nah, itu berarti perusahaan ini butuh mencari dana yang lain untuk bisa melunasi hutang, terutama hutang jangka pendeknya. Dari aspek ekuitas, teman-teman bisa lihat di sini bahwa mayoritas ekuitas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Meskipun angka ini di tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Nah, teman-teman bisa melihat di sini bahwa modal sahamnya juga memiliki nominal yang cukup besar, meskipun masih lebih besar saldo laba yang mereka miliki. Berikutnya dari aspek laba ruginya, pendapatan usaha mengalami peningkatan di tahun 2023. Dan hal itu bisa berdampak baik kepada pencapaian laba bersih mereka. Di sisi yang lain terjadi juga peningkatan dari beban pokok pendapatannya di tahun 2023 ini. Tapi ada juga kenaikan dari penghasilan lainnya. Kita lihat untuk rincian dari pendapatan usaha perusahaan. Teman-teman bisa lihat di sini ternyata mayoritas berasal dari pendapatan jasa konstruksi sekitar 1994 yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Dan terdapat kontribusi sekitar 12,12% dari PT Fortuna Paradiso Optima yang merupakan salah satu kontributor dari pendapatan perusahaan ini. Nah, sekarang kita lihat dampaknya terhadap laba periode berjalan. Laba perusahaan mengalami peningkatan dari 66,4 menjadi 82,2 di tahun 2023. Itu disebabkan karena adanya peningkatan pendapatan yang cukup baik di tahun 2023 ini. Topik keempat, poin tambahan. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih Nusa Raya Cipta, salah satunya adalah Surya Semesta Internusa dan Saratoga Investama Sedaya. Nah, seperti yang teman-teman tahu, Bapak Sandiaga Uno merupakan salah satu pemegang saham terbesar dari Saratoga Investama Sedaya atau dengan kode saham SRTG. Sehingga secara tidak langsung mereka juga merupakan bagian dari perusahaan Nusa Raya Cipta atau saham dengan kode NRCA ini. Kemudian untuk poin tambahan kedua, perusahaan memiliki target pendapatan sekitar 2,1 triliun di tahun 2023. Dan jika teman-teman melihat
kinerja laba ruginya, angka yang dicapai untuk pendapatannya hingga Q3 adalah sekitar 2 triliun rupiah. Itu artinya perusahaan ini optimis bisa mencapai target pendapatan di tahun 2023 ini. Dan selain itu, bisa dikatakan bahwa manajemen memiliki persepsi atau proyeksi yang bisa dikatakan cukup tepat dengan realita yang terjadi. Poin tambahan ketiga, NRCA ini merupakan salah satu perusahaan yang konsisten membagi dividen setiap tahun, setidaknya sejak tahun 2019 hingga tahun 2023, meskipun sempat terjadi penurunan jumlah dividen per share di tahun 2021 dan 2022. Topik kelima, poin minus tentang saham ini. Yang pertama adalah dari aspek kinerja harga saham yang masih minus 14% dalam 5 tahun terakhir. Sempat di angka 452 tapi sempat juga di 226. Ini merupakan salah satu pengaruh yang mungkin menurut saya pribadi disebabkan karena peningkatan kinerjanya tidak cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu contohnya bisa kita lihat dari aspek historical PBV yang tadi sudah kita bahas. Poin minus kedua, perusahaan memiliki rasio DER yang tinggi dengan angka 92%. Apalagi, saldo kasnya belum mampu mengcover hutang jangka pendek yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Selain itu, rasio profitabilitasnya cukup rendah dengan angka NPM yang hanya 4,1% dan ROE 9,2%. Demikianlah pembahasan singkat saham NRCA. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala resiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya, kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi nemu saham. Kedua, the stock market. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.